Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini Sobat ASN? Semoga sehat walafiat ya. Pada kesempatan ini, kami akan menayangkan video analisis manajemen ASN yang terjadi di berbagai daerah. Sebelum membahas lebih jauh, kenalkan, kami dari kelompok 3, Angkatan 76 Pelatihan Dasar CPNS Provinsi Banten tahun 2022. Nah, Sobat ASN, tahu nggak sih dinamika manajemen ASN yang terjadi di Indonesia itu seperti apa? Untuk itu, bagaimana pembahasannya? Tetap tonton video ini sampai habis ya. Dampak dari kejadian tersebut ialah kredibilitas dan nama baik ASN semakin buruk di mata masyarakat. Dengan diterapkannya merit system pada pengelolaan ASN yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, maka diharapkan dapat mendukung prinsip akuntabilitas, mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya, serta penempatan pegawai yang tepat dan berintegritas. Pada kasus tersebut tidak terjadinya transparansi dan para oknum tidak melakukan kewajiban ASN semestinya. Salah satu kewajiban yang dilanggar yang pertama tidak melakukan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Mereka pun tidak menunjukkan nilai integritas dan keteladanan, baik dari sikap, perilaku, tindakan, dan ucapan. Mereka pun tidak bersedia untuk ditempatkan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kemendagri tekankan pemerintah daerah segera tindak lanjuti penyederhanaan birokrasi. Kegiatan rapat koordinasi yang dilakukan secara virtual untuk penyederhanaan jabatan fungsional berfungsi untuk menciptakan birokrasi yang dinamis dan profesional. Dilakukan melalui penyederhanaan organisasi, struktur organisasi, dan jabatan fungsional. Penyetaraan jabatan administrasi dalam jabatan fungsional adalah pengangkatan jabatan administrasi dalam jabatan fungsional melalui penyesuaian jabatan fungsional yang setara. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas yang mempunyai keterampilan dan keahlian tertentu. Kemudian memberikan apresiasi bagi daerah yang tidak melakukan penyederhanaan birokrasi secara cepat dan tepat. Namun, bagi daerah yang belum akan melakukan pembinaan karena dampaknya akan terlambatnya kelanjutan penyederhanaan birokrasi jabatan fungsional. Ada 5 kemampuan yang harus dimiliki seorang ASN di tahun 2024. Yang pertama, ASN harus menguasai informasi teknologi. Yang kedua, ASN harus menguasai bahasa asing. Yang ketiga, ASN harus memiliki sifat dan sikap hospitality atau keramahan. Yang keempat, ASN harus memiliki kemampuan networking atau menjalin relasi dengan baik. Dan yang kelima, ASN harus berjiwa entrepreneurship atau berjiwa kewirausahaan. Tak mudah merubah mindset dan mereformasi kultur ASN yang telah mengakar selama ini. Melalui Undang-Undang ASN diharapkan lahir aparatur sipil negara yang berintegritas tinggi, profesional, netral, bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berkenaan dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah pemetaan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja PNS. Selanjutnya adalah dilakukan pengembangan karir, mutasi atau rotasi. Tahap yang terakhir adalah dilakukannya pemetaan kualifikasi secara progresif ataupun moderat. Mall Pelayanan Publik Kabupaten Pandeglang sebagai MPP pertama di Provinsi Banten telah diresmikan. Kehadiran MPP di Pandeglang ini diharapkan bisa mendukung suksesnya reformasi birokrasi di bidang pelayanan publik di Kabupaten Pandeglang dan Provinsi Banten. Reformasi birokrasi adalah upaya untuk memperbaiki birokrasi pemerintahan secara terus-menerus agar menjadi lebih baik
Suksesnya reformasi birokrasi di bidang pelayanan publik ini juga menjadi salah satu kunci suksesnya pembangunan nasional, termasuk pembangunan di bidang ekonomi. Pelayanan publik yang berkualitas bukan hanya untuk menunjukkan kehadiran negara dalam memenuhi setiap hak masyarakat. Percepatan pelayanan publik juga akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di daerah, termasuk di Kabupaten Pandeglang. Pemerintah yang memiliki peranan dalam pelayanan publik berkewajiban memberikan pelayanan yang profesional dan berkualitas, sesuai dengan nilai core values berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, dan terus memperbaiki diri menjadi lebih baik. Nah, Sobat ASN, kita sudah tahu ya, kalau penerapan manajemen ASN di Indonesia itu seperti apa. Dari data tersebut, kami menyampaikan bahwa kebijakan manajemen ASN saat ini sebenarnya sudah hidup dan berkembang di berbagai lingkungan di Indonesia. Tetapi, kita juga perlu ingat bahwa masih banyak yang harus diinternalisasi kembali dari berbagai literatur dan peraturan yang ada. Untuk itu, keterlibatan kita sebagai ASN muda sangat diharapkan kontribusinya di lingkungan instansi pemerintah. Meskipun setidaknya kita hanya menerapkan manajemen ASN dari lingkungan kerja yang paling sederhana. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.